Pada video kali ini kita akan membahas sinopsis dan review film Godzilla vs. Kong. Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tentunya, film yang dirilis oleh Warner Brothers Pictures pada 31 Maret 2021 di bioskop dan HBO Max ini akan menyuguhkan pertarungan seru antara dua monster yang sudah pasti akan membuat kota tempat bertarungnya porak-poranda. Sudah siap menyaksikan mereka beradu kekuatan? Simak dulu review berikut sebelum menontonnya. 5 tahun setelah Godzilla mengalahkan King Ghidorah, monster dari laut itu terdeteksi muncul kembali dan meluluh lantakan fasilitas teknologi milik perusahaan Apex di Pensacola. Bernie, salah satu karyawan Apex, menemukan perangkat besar di basement paling bawah ketika Godzilla menghancurkan tempat itu. Sebagai salah satu artis podcast, Bernie menceritakan semua kejadiannya di kanal podcastnya. Sementara itu, Kong bangun tidur dalam kondisi marah dan melempar sebuah batang pohon ke langit yang ternyata adalah sebuah kubah terselubung. Lin mengunjungi Eileen dengan mengajukan ide untuk membawa Kong menemukan jalan menuju Hollow Earth. Dalam perjalanan laut, mereka tiba-tiba diserang oleh Godzilla. Terjadi pertarungan di laut yang banyak menelan korban jiwa dan hancurnya banyak kapal. Dengan mematikan mesin kapal, mereka berhasil mengelabui Godzilla untuk pergi dari tempat itu. Sementara itu di Pensacola, Madison, Russell, dan Josh berhasil membujuk Bernie untuk membawa mereka ke reruntuhan fasilitas teknologi Apex untuk menemukan perangkat besar yang pernah dilihatnya. Kong dibawa ke Antartika dengan menggunakan puluhan helikopter. Sesampainya di sana, Ja berhasil meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam lorong menuju Hollow Earth, yang kemudian diikuti oleh mereka dengan mengendarai HEAV. Di sana Kong menemukan sisa kaumnya dan mengambil sebuah kapak yang terbuat dari salah satu sirip punggung Godzilla. Kapak itu bereaksi dan membuat Godzilla yang berada di Hong Kong menembakkan sinar dari mulutnya. Efek sinar itu adalah membuat lubang raksasa yang tembus hingga ke Hollow Earth. Kong segera keluar dari Hollow Earth menyambut tantangan Godzilla. Robot Godzilla berukuran raksasa. Ketika mendapat tenaga itu, Mechagodzilla lepas kontrol dari kendali Ren Serizawa dan mulai melakukan pengrusakan di Hong Kong. Tentu saja, aksinya ini langsung disambut oleh Godzilla. Apakah akan terjadi pertarungan segitiga antara mereka? Atau justru Godzilla dan Kong bersekutu? Tonton sampai selesai filmnya untuk mengetahui semua jawaban dari pertanyaan tadi. Sesuai judulnya, kita pastinya mengharapkan pertarungan yang sengit antara dua monster yang diakui sebagai rajanya para monster ini. Pertemuan mereka akan menasbihkan salah satu dari mereka sebagai raja yang sesungguhnya. Akankah kita menemukan jawabannya di film ini? Dari 3 film sebelumnya, kita sudah tahu bahwa mereka bukanlah sosok antagonis, meski kehadiran mereka mendatangkan malapetaka dahsyat bagi warga kota sebagai lokasi pertarungan. Walau tidak menyatakan diri sebagai sosok protagonis dan membela umat manusia, Godzilla selalu berada di sisi manusia dalam menghadapi para monster yang berusaha merusak kehidupan di bumi. Pada dasarnya, niat Godzilla bukanlah membela manusia. Jika bisa dibilang egois, dia hanya menegaskan kepada penduduk bumi bahwa dia adalah rajanya para monster. Seperti yang bisa kita saksikan di akhir film Godzilla, King of the Monsters. Dia adalah alpanya para monster. Lalu di mana posisi Kong yang juga dianggap rajanya monster dengan julukan King di depan namanya? Sejatinya, mereka berdua memang belum pernah bersuah. Baru kali inilah mereka berhadapan head to head dan saling mengukur kekuatan. Pertarungan dahsyat tidak terhindarkan dan merusak banyak kapal laut milik militer Amerika Serikat. Ronde pertama dimenangkan oleh Godzilla. Setelah Kong menemukan kekuatan di Hollow Earth, mereka bertarung lagi di kota Hong Kong yang kemudian disela dengan kehadiran Mechagodzilla. Terjadi dilema di titik ini. Siapa yang harus jadi lawan utama mereka? Kecanggihan special effect ini kemudian dibantu dengan kecermatan sinematografi dan editing yang tidak kalah apik.
Keindahan Hollow Earth yang tampak sangat fantastis adalah hasil terbaik tim sinematografi di bawah pimpinan Ben Saracen ini. Kita akan terperangah saat melihatnya, terutama dengan penggambaran gunung-gunung yang saling terbalik atas bawah dan juga para makhluk di dalamnya. Dan dengan editing yang rapi, mata kita tidak terasa lelah saat melihat seluruh pertarungan para monster, serta tensi film tetap terjaga. Rasanya memang aspek teknis film berdurasi 1 jam 53 menit ini nyaris sempurna dan akan sulit ditandingi oleh film lain untuk beberapa tahun ke depan.